Shalom, pemirsa Morning Jesus. Sebelum kita mendengarkan sharing firman, sebelum kita memuji menyembah, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam kondisi yang sehat, bahkan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu lingkupiku, lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami tenang karena ada Engkau Tuhan yang menolong kami. Ada tangan-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami. Kami sembah Engkau Yesus, Raja segala raja. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Lebih lagi, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat suara memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus. Pagi hari ini kita mau bahas sharing firman yang dengan tema masa penantian. Masa penantian yang dimaksud adalah masa di mana saat ini kita sedang menunggu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Masa penantian adalah masa dalam pantauan Tuhan. Masa penantian adalah masa yang semua orang mungkin tidak suka. Masa di mana kita tidak dapat sabar, di mana ada air mata, kemarahan, bersungut-sungut, dan bahkan kita mencoba mengendalikan situasi. Pada pagi hari ini kita mau belajar, Tuhan ajar apa di masa-masa penantian ini dan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 130 ayat yang kelima berkata, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku menanti-nanti, kita terus menantikan jawaban setiap doa-doa kita. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Di dalam kita menanti itu mungkin situasinya yang sangat tidak enak ya. Seperti kayak kita aja menanti saat kita mau bertemu dengan orang, kita menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Apalagi saat ini kita menunggu jawaban doa kita. Itu situasinya setiap hari ketika doa kita tuh belum kita lihat terjadi.
Kita menanti itu banyak kadang air mata. Kesabaran kita diuji, bahkan kadang kita berusaha untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan persoalan kita. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar ada hal apa yang harus yang Tuhan ajar di masa-masa penantian ini. Sekali lagi, hal apa saja yang diajar oleh Tuhan dalam masa penantian ini? Yang pertama, Tuhan ajar kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai 2 berkata, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Seperti pemirsa Morning Jesus pagi hari ini melihat saya ada di layar kaca, Bapak Ibu semuanya, ini artinya saya sedang melakukan perkara-perkara yang di atas. Saya percaya ketika saya melakukan ambil bagian perkara-perkara yang di atas, maka perkara-perkara saya yang di bumi ini Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang kedua, Tuhan ajar supaya kita mau dikoreksi oleh Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Mazmur ini yang menulis adalah Daud. Daud berkata bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku dan selidikilah batinku dan hatiku. Kita tahu ya bahwa Daud itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang benar. Dia orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar saja masih meminta Tuhan untuk menyelidiki hati dan batinnya. Apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadanya? Beranikah pemirsa Morning Jesus pagi hari ini bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, koreksi aku apa yang kurang dari hidupku ini?" Kadang ada lagu yang berkata, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu." Dulu saya takut menyanyikan lagu ini loh, karena saya merasa kayak seperti Tuhan mengintimidasi saya dengan kesalahan-kesalahan saya yang ada. Mungkin Anda pemirsa Morning Jesus juga seperti itu ketika menyanyikan pujian ini. Merasa kita ini mau dikoreksi. Jangankan oleh Tuhan, oleh teman, oleh pimpinan, oleh atasan kita. Ketika kita dikoreksi itu kita rasanya takut gitu. Padahal ketika kita mau dikoreksi itu artinya kita mau dibenarkan. Kita mau dirubah, kita mau di-upgrade menjadi sesuatu yang baru. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ketika kita saat ini dalam mengalami proses kehidupan. Kita bertanya seperti Daud, "Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku, apakah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan?" Mari pagi hari ini kita ambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan dan jangan takut untuk dikoreksi Tuhan, karena Tuhan mau kita dibenarkan sehingga dalam masa proses ini kita cepat selesai karena kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan ajar apa? Yang ketiga, Tuhan ajar kita untuk tetap bersemangat. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu." Kita percaya ketika terus kita bersemangat dalam kita menjalani hidup, menjalankan pekerjaan, menjalankan aktivitas kita di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, kita percaya seperti firman Tuhan ini, upahmu ada. Tuhan memperhatikan usaha
kita. Makanya kita terus harus tetap kuat, teguh di dalam Dia, terus bersemangat. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang membangun semangat ini? Gak ada lagi. Saya mengajak pemirsa Morning Jesus setiap pagi ambil bagian untuk intim dengan Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan sepanjang hari ini untuk kuat menjalani apapun di dalam yang terjadi di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya semangat kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan roh yang bersemangat itu di dalam hidup kita. Yang keempat yaitu Tuhan ajar kita untuk tetap percaya sekalipun belum melihat. Ada satu pujian yang sangat memberkati, seperti yang sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bisakah kita pagi hari ini belajar? Sekalipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun doa-doa kita belum kita rasa Tuhan menjawab, tapi kita percaya bahwa yang belum kita lihat itu Tuhan sanggup kerjakan bagi kita semua. Seperti dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa penantian ini. Yang pertama, kita harus sabar. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang kedua yang kita harus lakukan, bersukacita. Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kuatkanlah, bersukacitalah. Dalam situasi apapun, Tuhan menyuruh kita untuk terus bersukacita, bersukacita, bersukacita. Karena di dalam bersukacita itu kita ada kekuatan yang baru. Dalam bersukacita, ketika kita sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Ya, lanjut kita yang ketiga, di masa penantian apa yang kita harus lakukan adalah yang ketiga, terus berdoa. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Nafas hidup kita adalah doa. Di luar doa tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa, apapun kita bisa naikkan doa di hadapan Tuhan. Karena doa itu menerobos kemustahilan. Rangkuman pada pagi hari ini di dalam masa penantian ini, jika kita gunakan dengan benar sesuai yang Tuhan mau, maka masa penantian ini akan segera datang dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, dengan sharing firman kami ini Tuhan, kami mau belajar terus di masa penantian ini untuk kami terus tetap bersabar menantikan janji-janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami semua pemirsa Morning Jesus, Tuhan berikan roh damai sejahtera, sukacita dalam menjalani setiap kehidupan sehari-hari. Diberkatilah pekerjaan, usaha, Bapak Ibu semuanya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil.
Mari kita angkat tangan kita dan hati kita. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.